Shalom untuk kita semua. Hari ini Jumat 1 Agustus 2025. Saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang diberikan oleh Majelis Sinode GKO di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas kasih setiamu yang telah membangunkan kami semua di pagi ini dengan penuh damai sejahtera. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, namun kami menyadari bahwa kami terbatas. Kiranya Tuhan menolong kami supaya keterbatasan kami tidak menghalangi kami untuk mengerti bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah Tuhan mempertahankan hidupku. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Mazmur pasal 138 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Pada saat kapankah Tuhan mempertahankan hidup kita? Jawabannya yaitu ketika kita berada dalam kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang adanya musuh yang mengancam tubuh dan jiwa Daud. Kesesakan adalah sebuah keadaan yang tidak normal bagi manusia. Dan tentunya keadaan seperti itu tidak diharapkan oleh siapapun juga, termasuk Daud. Daud mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari dalam maupun dari luar. Ada begitu banyak kekuatan jahat yang ditujukan kepadanya sehingga membuatnya tidak berdaya. Dalam kesesakannya, Tuhan hadir sebagai penyelamat. Daud mengatakan, Engkau mempertahankan hidupku. Ini berarti Tuhan berdiri sebagai pembela utama. Tuhan menginginkan supaya Daud selamat. Hal ini semakin diperkuat dengan perkataan Daud yang berbunyi, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Secara eksplisit digambarkan tangan kanan Tuhan. Pertanyaannya, ada apa dengan tangan kanannya? Mengapa harus tangan kanan Tuhan yang diungkapkan? Tangan kanannya melambangkan kekuatan, kehormatan, dan otoritas yang tertinggi. Itu berarti Allah berdaulat atas alam semesta ini, termasuk di dalam kesesakan Daud. Semuanya ini memberikan kekuatan kepada Daud, bahwa Tuhan begitu setia kepada Daud yang sementara dihimpit dengan berbagai macam tekanan. Tuhan tidak meninggalkan Daud begitu saja, tetapi Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh hidup Daud. Oleh sebab itu, ketika Daud mendapatkan tekanan yang datang terus-menerus dari musuhnya, Daud tidak tenggelam dalam tekanan itu. Malah Daud percaya dan bersyukur bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengalahkan mereka dan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah mendengar tentang pengalaman rohani Daud, maka kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita.
Sekarang kita mengerti kalau ternyata Tuhan itu sangat peduli dengan kesesakan kita. Tuhan mau berperan untuk membalikan keadaan yang tadinya itu penuh dengan ancaman, lalu berubah menjadi aman. Jangan kita terlalu khawatir dengan keberadaan musuh kita. Ada begitu banyak hal yang lebih bermanfaat daripada itu. Daripada tenggelam dalam kesesakan, lebih baik kita habiskan waktu kita untuk percaya dan bersyukur atas kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkanlah kita menyelesaikan bagian kita, dan biarkanlah Tuhan menyelesaikan bagiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan pada hari ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan semua orang, supaya semua orang tahu bahwa Allah pasti membela kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena jiwa kami sudah dikenyangkan dengan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus menguatkan kami untuk menjalani kenyataan hidup kami. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami di hari ini dan bulan yang baru ini dengan nama Tuhan Allah. Kami mau berjuang bersama denganmu. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tinggallah bersama dengan kami dan peganglah tangan kami, supaya kami tidak terhanyut dalam arus kesesakan. Terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.